Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan sekarang aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamidhuhu. Aqidah al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang termaktub di dalam kitab-kitab beliau atau yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau, dan alhamdulillah sudah sampai kita pada apa yang bermanfaat untuk orang mati dari orang-orang hidup. Akan kita lanjutkan sekarang bab selanjutnya. Tafadhal. Yaqulu al-musannifu hafizahullah ta'ala, bab ma jaa an al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi tajsisil qubur wa tazyinuha wal bina'u 'alaiha. Bab riwayat yang datang dari Imam Syafi'i, hukum tajsis al-qubur. Apa hukumnya menembok kuburan? Kalimat al-jas yang bermakna adalah kapur. Karena dahulu orang-orang tua kita sebelum dikenal adanya semen, mereka menggunakan apa? Kapur. Kapur laut, karang itu diambil, dibakar, setelah dingin baru dikarungkan. Nah, baru tukang itu pakai, dan tukang itu diendapkan ya semalam. Semakin lama mengendap, semakin melekat. Ya, maka bangunan-bangunan lama banyak menggunakan apa? Kapur. Itu asal dari kata jas. Nah, sekarang menggunakan apa? Semen, bahkan dibawakan batako dan yang lainnya. Wa tazyiniha, apa hukum menghiasi kuburan? Dikasih marmer, dikasih rumah, dikasih terali. Wal bina' 'alaiha, membuat bangunan di atasnya, bangun kubah, bangun masjid. Bagaimana hal ini dalam pandangan al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Yang ini kita katakan mayoritas kaum muslimin di negeri kita bermadzhabul Imam Syafi'i. Maka bagaimana penjelasan beliau sehingga kita bisa mencontoh? Tentu yang sesuai dengan dalil Alkitab was sunnah kita ambil. Karena sebagaimana kata guru beliau al-Imam Malik, kulluna raddun wa mardudun illa sahibu hadzal qabr. Semua kita bisa menolak dan bisa ditolak kecuali yang punya kuburan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa uhibbu alla yuzada fil qabri turabun min ghairihi. Aku senang ya, jangan ditambah di kuburan itu tanah selain dari kubur itu sendiri. Jadi apa yang tergali itu yang dipakai untuk menutup kuburan. Berarti jangan datangkan dari luar, bawa batu, bawa bata, bawa semen dan yang lainnya. Walaysa bi an yakuna fihi turab min ghairihi ba'sun. Maka kalau tidak ada tanah selain dari kuburan itu, maka itu tidak mengapa. Ini menjelaskan yang tadi, tanah kuburan yang keluar dari dalamnya waktu menggali itu saja yang dipakai untuk menutupi, jangan dari yang lain. Idza zida fihi turabun min ghairihi irtafa'a jiddan. Sebab kalau ada tambahan tanah dari luar, pasti akan menjadikan kuburan itu tinggi sekali. Nah, begitu tanah dikeluarkan, dimasukkan jenazah, paling dia akan lebih sedikit ukuran mayit itu di dalam. Wa innama uhibbu an yukhshasa ala wajil arshibran, dan sesungguhnya
aku senang kuburan itu ditinggikan dari tanah biasa 1 jengkal saja. Nama shibir para jamaah ini. Bukan ini. Ini yang sejengkal ini. Shibir dalam bahasa Arab ini. Ibu jari apa? Lingking. Ini nama shibir. Bukan ini. Ya, ini. Shibir. Ini namanya dari sini ke sini zira'. Ya, apa namanya? Zira'. Ya. Taib. Jadi beliau mengatakan kalau kuburan ditambah tanahnya selain dari tanah yang ada, maka kuburan itu akan apa? Tinggi sekali. Yang aku senangi an yushkhasa ala wajhil ardi shibra, ditinggikan dari tanah itu berapa? 1 jengkal. Aun nahwahu, atau semisalnya. Wa uhibbu alla yubna, dan aku senang jangan dibuat bangunan di atasnya. Ingat ini para jamaah, jangan buat bangunan di atasnya. Azhari jelas? Gimana? Ya. Wala yujassas, jangan pula ditajsis, pakaikan apa? Semen, jangan ditembok. Jangan buat bangunan, jangan ditembok, jangan dilebihi berapa? 1 shibir, 1 jengkal. Kenapa lebih sejengkal? Kenapa buat bangunan? Kenapa ditembok tidak boleh? Fa inna dzalika yushbihu zinah wal khuyala, itu adalah bentuk menghiasi kuburan dan itu bentuk kesombongan. Itu apa? Zinah, menghiasi kuburan, wal khuyala, itu adalah bentuk apa? Kesombongan. Walaisal mautu maudhi'a wahidin minhuma, kematian itu bukan untuk berhias, kematian itu bukan pula untuk sombong. Karena otomatis para jamaah ketika kuburan mentereng mewah, pasti keluarga bangga. Apalagi zaman now ya, pasti apa bangga, dibuat jadi viral. Kalau kuburan yang jamak-jamak biasa-biasa nggak ada. Makanya hati-hati ya. Lalu beliau mengatakan, nah sekarang membawakan dalil. Walam ara qubural muhajirin wal ansari mujassasatan, aku tidak pernah melihat kuburannya muhajirin, kuburannya ansar di tembok, tidak ada. Mana lebih mulia, muhajirin, ansar atau kita? Ya enggak ada, jauh langit dari bumi. Tapi doyan juga kita ini kuburan kita dimewah-mewahkan. Bahkan menganggap keluarga itu belum berbuat baik kalau kuburannya tidak mewah. Ya, ini tidak sayang sama keluarga katanya. La ilaha illallah. Di sini berarti perasaan yang bermain ya, jangan main perasaan para jamaah. Ini bukan sinetron ya. Jangan main perasaan. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan demikian. Aku tidak pernah melihat kuburan muhajirin dan ansar di tembok. Mana dalil yang dibawa oleh Imam Syafi'i? An Tawus, dari Tawus bin Kaisan al-Makki. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tubnal qubur au tujassas. Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk membangun kuburan. Ini loh maksudnya bangunan yang di luar. Karena mungkin ada model kuburan sekarang di dalam kan.
pakai beton supaya apa? Kuburannya awet. Maksudnya awet bagaimana? Bukan dipakai oleh satu orang. Sudah lebur, ganti mayat yang lain. Sudah lebur, ganti mayat yang lain. Sebab bumi semakin berkurang, manusia semakin bertambah. Yang mati pun banyak. Ini solusi. Nah, yang tidak boleh ini bangunan di atas tanah. Wa tujassas, demikian juga dilarang tujassas untuk di tembok. Lalu beliau mengatakan, Imam Syafi'i berkata, tapi lihat ada catatan kaki, wa hadza mursal kama tara. Riwayat Tawus mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha. Ini namanya haditsun mursal. Apa definisi mursal? Ini dalam ilmu mustalahul hadits, wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat, kata Imam Al-Baiquni. Hadis mursal itu adalah tidak disebutkan sahabat oleh tabi'in, langsung tabi'in mengatakan Rasulullah SAW bersabda, padahal tabi'in tidak bertemu dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Yang bertemu dengan Nabi itu sahabat. Maka ada satu orang yang digugurkan, jalur periwayatannya tidak disebutkan sahabat. Namun para ulama kita mengatakan mursal sahabah, mursalnya atau mursal irsalus sahabah, sahabat tidak disebutkan, tidak ada masalah. Karena apa? Semua sahabat itu terpercaya. Ya. Namun andai kata yang tidak dicantumkan dalam riwayat itu bukan sahabat, nah ini berbahaya. Maka mursal yang paling sahih adalah mursalnya Sa'id ibnul Musayyib. Ya, mursalnya Sa'id ibnul Musayyib. Lalu dibawakan di sini waqad akhrajahu Muslim fi sahihi. Baik. Karena memang para ulama kita menyebutkan hadis mursal itu hadisnya lemah. Baik, apa riwayat yang sahih yang melarang menembok kuburan, yang melarang untuk menyemen kuburan, membangun kuburan? Hadis Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menembok kuburan. Dan tidak ada bedanya kuburan pribadi apalagi kuburan umum. Tidak ada bedanya. Ini hadis Nabi umum. Maka lihat kuburan Nabi biasa. Kamar Aisyah yang ditembok itu. Baik. Wa an yuqada alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburan. Ini hati-hati ini. Waktu pemakaman jangan sampai menduduki kuburan. Kuburan di bawah kita dudukin. Bolehlah duduk di celahnya. Yang di bawahnya kok kosong, tidak ada kuburan. Tapi kuburan orang tidak boleh. Kenapa? Ada riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan haramnya duduk di atas kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la an yaquda ahadukum ala jamratin, seorang di antara kalian duduk di atas bara api. Masya Allah. Ya, duduk di mana? Di atas bara api. Saya baik sanggup tokol di atas barak. Kira-kira ada yang sanggup duduk di atas bara api? Hah? Ada yang sanggup duduk di atas bara api? Kita upah 1 juta. Tidak ada. La ilaha illallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, la an yajlis ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu. Seorang duduk di atas bara api lalu membakar pakaiannya, fatakhlusu ila jildihi, masuk ke kulitnya. Setelah baju kena, masuk kulit. Khairul lahu min an yajlisa ala qabrin, lebih baik baginya dibakar atau duduk di atas bara api ketimbang dia duduk di atas kuburan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, kemudian juga dari hadis Abu Marsad Al-Ghanawi
Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan duduk di atas kuburan, jangan salat menghadap kuburan, jangan juga duduk di atas kuburan. Demikian juga hadis Amr bin Hazm yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Amr mengatakan, Nabi melihat aku nyandar di kuburan, nyender. Duduk. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tu'dhi sahibal qabr. Jangan sakiti isi kuburan. Nah, berarti kalau kita duduk nyakiti. Baik. Ada orang atau ada ulama mentakwil atau menafsirkan hadis itu. Apa katanya? Maksud duduk itu buang hajat katanya. Ya, kalau buang hajat nggak perlu pakai dalil. Masa kuburan saudara kita dikencingi? Kuburan saudara kita diberain, nggak perlu pakai dalil marah kalau itu. Kenapa? Karena ini sudah perbuatan tercela. Ini masalahnya duduk biasa. Maka ini hati-hati ini ya, karena terutama di kampung-kampung kita kebanyakan kuburan tidak teratur, sehingga ada yang bawa tikar gelar langsung. Wah ini bagus wah nih. Ini rata leteng. Hati-hati nih para jamaah. Jadi lebih baik kita milih apa? Duduk di atas bara api ketimbang duduk di atas apa? Kuburan. La ilaha illallah. Baik, demikian juga apa? Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir mengatakan berjalan. Ini juga berat nih para jamaah, berjalan di atas kuburan ini. Maka oleh karena itu kalau datang ke kuburan banyak-banyak istighfar sudah sekarang ini. Habis kuburannya apa? Nggak ada yang rapi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la an amshi ala jamratin aw sayfin. Aku jalan di atas bara api atau berjalan di atas pedang yang tajam, au akhsifa na'li birijli, atau aku tenggelam di tanah, ahabbu ilayya min amshi ala qabrin, lebih aku cintai ketimbang berjalan di atas kuburan. Berat para jamaah, kita ingin dapat gunung Uhud, tahu-tahu apa? Dapat dosa. Hati-hati. Maka di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membawakan ya kaitannya dengan itu pula, yaitu apa? Membangun kuburan, menembok kuburan. Lalu beliau mengatakan, waqad ra'aitu minal wulati, di Mekkah aku melihat para wulat. Wulatnya adalah para penguasa. Man yahdimu, ada yang menghancurkan mayubna fiha, menghancurkan bangunan-bangunan di atas kuburan. Falam aral fuqaha ya'ibuna dzalik, tidak ada satupun para ulama yang mencela. Ini menunjukkan persetujuan mereka dilarang membangun bangunan di atas kuburan, sehingga para penguasa di zaman beliau menghancurkan bangunan. Kalian sekarang di Makkah, di Madinah nggak ada kuburan yang di tembok, di semen, punya bebalik, ya, punya gubuk, punya apa, punya kubah. Nggak ada. Nah, di zaman Imam Syafi'i mengatakan demikian. Antara 100, ya karena Imam Syafi'i 150 lahirnya sampai 204. Ya, beliau abad kedua. Iya, beliau pada abad kedua. Wa qala rahimahullah, kemudian juga beliau mengatakan, wa akrahu an yubna ala al-qabri masjid, an yubna ala al-qabri masjidun. Ingat, dalam bahasa Imam Syafi'i kalau dikatakan akrahu artinya adalah haram. Ya, aku haramkan untuk membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan. Wa an yusawwa au yusalla alaihi, atau kuburannya ya yusawwa,
diratakan lalu sholat di atasnya, aku haramkan, kata beliau. Wa huwa ghairu musawwa au yusalla ilaihi au ghairu musawwin wa yusalla ilaihi. Demikian juga dia tidak rata lalu sholat menghadapnya, tetap tidak boleh, haram. Nah ini ingat di para hadirin, membangun masjid di atas kuburan diharamkan Imam Syafi'i. Meratakan tanah kuburan lalu sholat di atasnya tanpa menggali, ini juga haram. Atau tidak diratakan tapi dia sholat menghadap. Tadi diratakan sholat di atasnya, sekarang tidak rata, sholat menghadapnya. Bangun masjid diharamkan oleh Imam Syafi'i di atas kuburan. Diratakan dan sholat di atasnya haram. Tidak diratakan tetapi sholat menghadapnya, ini diharamkan. Nah, tapi lihat kata beliau, wa in shalla ilaihi ajza'ahu wa qad asaa, katanya. Andai kata dia sholat menghadapnya sah, kata beliau, tetapi dia sudah berbuat buruk. Namun kita katakan di sini ya, kita timbang ucapan beliau dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan sah, tapi Nabi SAW mengatakan apa? La tusallu ilal qubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, jangan salat menghadap kuburan. Apa kata para ulama? Wan nahyu yaqtadi at-tahrim. Larangan ini bermakna haram, wan nahyu yaqtadil fasad. Larangan ini menunjukkan perbuatan kita rusak. Berarti salat menghadapnya, salat kita rusak. Allahumma kecuali ada pemisah dinding antara tanah kuburan dengan masjid. Aqallul hajah boleh, asal pisah dari tanah pekarangan masjid dari kuburan tersebut. Sebab keumuman hadits Nabi SAW menyebutkan al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah. Bumi ini semuanya masjid kecuali pekubur. Namanya pekuburan di depan ke di belakang ke, yang penting lingkungan kuburan tidak boleh sholat di sana, karena itu bukan tempat sholat. Lantas siapa yang memasukkan kuburan ke dalam masjid ini? Ini termasuk bid'ah Rafidhah, bid'ahnya orang-orang Syiah. Karena dalam Islam antara kuburan dengan masjid itu tidak bisa bersatu. Sebab itu tadi al-ardu kulluha masjidun, bumi ini semuanya illal maqbarah wal hammam, kecuali pekuburan dan hammam, tempat pemandian atau WC. Taib. Akhbarana Malik, beliau membawakan riwayat dari gurunya Al-Imam Malik. Imam Malik telah memberitakan kepada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara, Allah bunuh dan Allah perangi Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka menjadi masjid. Apa makna menjadikan kubur menjadi masjid? Ada dua makna. Al-makna al-awwal, makna pertama, menjadikan kuburan itu sebagai masjid adalah membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Satu. Makna yang kedua, beribadah di kuburan seperti beribadah di masjid, salat, i'tikaf, doa, baca Quran. Ini namanya menjadikan kuburan itu sebagai apa? Masjid. Oh, jadi selama ini praktek kita baca Quran di kubur nggak boleh? Nggak boleh. Lu kan Quran bagus, Quran yang bagus, tapi Anda yang tidak bagus. Tempat baca Quran itu di masjid. Fi buyutin adzinallah an turfa'a. Ya. Fi buyutin, rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, adzinallah an turfa', bangunannya boleh ditinggikan. Wa yudhkaru fi hasmuh, kita menyebut namanya, masjid tempatnya.
Adapun kuburan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim? Ya, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah, setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kuburan itu disamakan dengan rumah yang tidak dibacakan Quran ketika sama-sama tidak ditempati baca Quran. Karena kubur itu bukan tempat baca Quran. Tempat baca Quran di rumah. Lalu Nabi mengatakan setan akan lari dari rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi bukan dikubur tempat baca Quran. Loh, kan saya menghadiahkan untuk si mayit. Dalam mazhabul Imam Syafi'i sudah kita jelaskan, pahala bacaan tidak sampai. Tapi kalau anak si mayit yang baca Quran, sholat, otomatis orang tuanya dapat, tidak perlu dikirim, nggak perlu dikirim, nggak perlu dihadiahkan, sebab anak itu hasil orang tuanya. Nah, beda, kita tidak ada hubungan, kita berdoa kepada Allah untuk si mayit. Nggak perlu bilang, ya Allah sampaikan doaku kepada si mayit, nggak perlu. Ya Allah rahmatilah si fulan, sampai sudah. Ya Allah ampuni si fulan, sampai sudah. Tapi Al-Fatihah ila ruhil mayyit, ya, biniyatis salihah Al-Fatihah, ini perkara bid'ah dalam agama. Buat cara ini para jamaah, ya. Tidak ada praktek Nabi SAW, tidak ada praktek para sahabat. Padahal mereka paling utama mempraktikkan. Karena apa? Karena di zaman itu zaman wahyu. Baik. Jadi Nabi SAW mengatakan Allah bunuh dan Allah perangi Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Apa makna menjadikan kubur sebagai masjid? Ada dua makna. Makna yang pertama, kuburannya dibangun apa? Masjid. Makna yang kedua, ibadah di kuburan seperti ibadah di. Lantas apa yang boleh di kuburan? Datang mendoakan si mayit. Kita datang supaya ingat mati, datang untuk salam, udah itu saja, nggak ada lebih dari itu. Baik. La yabqa dinani bi ardil arabi, tidak boleh ada dua agama di jazirah Arab, kata Nabi SAW. Tidak boleh. Maka itu sebabnya Nabi SAW perintahkan akhrijul yahuda min jaziratil Arab, keluarkan Yahudi dari jazirah Arab. Kemudian wa akrahu hadza lis sunnati wal athar, aku mengharamkan hal tersebut berdasarkan sunnah, hadits Nabi SAW, dan berdasarkan athar dari para sahabat. Lalu beliau mengatakan, ya, wa annahu kariha wallahu ta'ala alam an yu'azzam ahadun minal muslimin. Kenapa Nabi membenci dijadikan kuburannya sebagai apa, masjid? Wallahu alam, kata beliau, an yu'azzam ahadun minal muslimin, Nabi itu tidak mau siapapun kaum muslimin diagungkan. Jadi kalau kuburannya dibuat masjid, ini namanya apa? Pengagungan atau pengkultusan. Yakni yuttakhadz qabruhu masjida, yaitu kuburannya dijadikan sebagai apa? Masjid. Walam tu'man fi dzalikal fitnah, dan juga kalau kuburannya dibangun enggak aman fitnah, enggak aman dari apa? Kesyirikan. Lalu boleh mengatakan walam tu'man fi dzalikal fitnah, ya, wadhalali ala man ya'ti ba'dahu, dan tidak aman dari kesesatan dari orang-orang yang akan datang. Karena itu tadi mungkin awalnya sebagai penghormatan, tapi lama-lama setan ini tidak akan istirahat. Sebagaimana kaum Nabi Nuh, awalnya sekedar foto, awalnya sekedar apa? Gambar, lama-lama disembah. Ya sekarang pun demikian.
Hati-hati para hadirin. Bukan kita memikirkan diri kita saja beragama ini, pikirkan juga anak kita, cucu kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku beserta keturunanku dari menyembah berhala. Ya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat Ibrahim untuk anak-anaknya, demikian juga Yakub, hai nak, jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi yang kita khawatirkan orang belakangan. Maka lihat, itu pelajaran dari siapa? Dari kaum Nabi Nuh, sebagaimana dibawa oleh Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, pertama kali syaitan datang mewahyukan, ya, aninsibu fi majalisihim. Buat patungnya di tempat-tempat duduk kalian. Lama-lama menjadi motivasi. Falamma nusiyal il'ubid, setelah mereka lupa ilmu tauhid, bukan lagi yang menjadi motivator, tapi menjadi sesembahan. Maka tidak menutup kemungkinan para hadirin, foto-foto, gambar-gambar orang-orang soleh ini, mulai orang buatnya jadi azimat. Ya, diambil fotonya, ditanam di sawah supaya ulatnya tidak datang kalau lagi nanam bawang katanya. Banyak foto ditanam. Ini kan secara tidak langsung menghinakan guru. Bagaimana kok guru ditanam gitu loh, foto-fotonya dibuang-buang. Jadi kita katakan para hadirin, jangan kita memikirkan diri kita, tetapi lihat ya bagaimana anak keturunan kita, apakah masih mereka akan taat kepada Allah Azza wa Jalla sepeninggal kita atau tidak. Ya. Kemudian disebutkan juga di dalam suratul Baqarah itu, ya, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian ibadahi setelah aku meninggal? Dijawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Oh, kami akan tetap beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan bapak-bapakmu Ibrahim. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya diingatkan, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid. Baik, bab berikutnya qala rahimahullah hafizahullah, babu ma ja'a al Imam Syafi'i niyahati wal ma'atim wal ijtima' lit ta'ziyah. Bab riwayat-riwayat yang datang dari Imam Syafi'i tentang hukum meratap. Hukum apa? Meratap. Wal ma'atim wal ijtima' lit ta'ziyah, hukum kumpul-kumpul di tempat kematian, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Demikian hukum kumpul-kumpul untuk bertakziah, menghibur keluarga si mayit. Bagaimana penjelasan Imam Syafi'i? Karena kita masih pakai budaya yang kental sekali ini. Ya, kita tidak mengatakan agama tapi budaya, kebiasaan. Ya, dan ini diinginkan oleh orang-orang liberal supaya apa? Kultur tetap terjaga katanya. Ya, maka budaya lokal campuran Islam, ya, lahirlah dia Islam Nusantara terus jadinya. La ilaha illallah. Ya, jadi bukan Islam Nabi Muhammad jadi ini. Ya, baik. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, wa akrahun niyahata 'alal mayyiti ba'da mautih. Aku membenci, ingat akrah dalam bahasa Imam Syafi'i apa? Haram. Sebagaimana ditahqiq oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Aku haramkan niyahah, meratapi si mayit setelah kematiannya. Baik. Wa an tandubahu an-naihatu 'alal infirad.
Demikian juga ya meratapinya masing-masing. Nanti akan dijelaskan apa makna meratap. Jadi berjamaah meratap tidak boleh, sendirian juga meratap tidak boleh. Nah, lalu apa kata beliau solusinya? Lakin yu'azza, tetapi berilah dia takziah. Apa arti takziah? At-tasliyah, hiburan. Bima amarallahu azza wa jalla, berilah hiburan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hibur dia dengan perintah Allah. Minas sabri, suruh dia sabar, wal istirja, mengucapkan inna lillah. Jelas dalilnya disebutkan sebagaimana dibawakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika ada cucu Nabi nyawanya hampir keluar, sedang sakit, sakratul maut, sakit berat, maka putri Nabi mengirim utusan ke Nabi, ya Rasulullah, engkau datang sebab cucumu atau anaknya, ya anak dari putrimu sedang sakit berat. Ya, lantas datang berita dia mati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma murha, kata Nabi, fal tasbir wal tahtasib. Inna lillahi ma akhadha, apa yang diambil itu milik Allah. Wa lahu ma a'ta, apa yang diberikan juga milik Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu ada batasnya. Murha, perintahkan anakku, putriku, fal tasbir wal tahtasib, suruh dia sabar, suruh dia mengharapkan pahala dari Allah azza wa jalla. Ini yang datang dari Nabi. Lalu beliau mengatakan, wa akrahul ma'atim, aku mengharamkan al ma'atim wahyal jamaah, kumpul. Wa illam yakul lahum buka, meskipun tidak menangis tapi kumpul-kumpulnya masalah. Fa inna dzalika yujaddidul huzna, karena kumpul-kumpul itu memperbaharui kesedihan. Karena ngumpul kan sedih dia, semua hadir, dia yang pergi. Wa yukalliful mu'nah, di samping kumpul-kumpul ini memperbaharui kesedihan, memakan kos dan biaya ulah temongka. Betul apa enggak? Apalagi ngundang tetangga kan. La ilaha illallah. Subhanallah, agama kita ini sempurna para jemaah, tidak memberatkan kita. Yang kasihan, yang miskin, yang fakir, nyinggak letote, ya minjam kiri minjam kanan, gali lubang, bukan tutup lubang, tambah menggagal lubangnya. Nah ilahi sanda wahtia katanya. Gade sudah katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seharusnya meninggal utang lunas, ini meninggal tambah hutang. La ilaha illallah. Sebelum penyelenggaraan jenazah pertama kali diurus utang. Ini enggak, sebelum penyelenggaraan jenazah pikiran utang. Ya. Sapi, kambing, ayam, serbuk. Apa kita kasih orang pelayat nanti, karena subhanallah, orang melayat itu karena kewajibannya. Masa orang kewajiban dikasih upah? Ya. Wa yukalliful mu'nah. Jadi kumpul-kumpul di tempat kematian itu termasuk apa? Memperbaharui kesedihan, di samping memakan biaya. Ma'amadhafihi minal athar, ya, di samping ada dalil athar dari sahabat tentang hal ini, ya, catatan kaki. Wal atharul musyaru ilaih, athar yang dimaksud melarang kumpul-kumpul itu atharu Jarir bin Abdullah al-Bajali, athar dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali. Apa kata beliau? Kunna na'uddu wa firiyan nara, kami para sahabat menganggap dan melihat
al-ijtima' ila ahlil mayyit, kumpul-kumpul di tempat kematian, wa sani'atat ta'am ba'da dafnihi, dalam membuat makanan setelah pemakaman, minan niyahah, termasuk meratap. Jadi nama meratap tuh kumpul-kumpul di tempat kematian, makan itu namanya meratap. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Innal mayyita la yu'adzabu bima niha alai. Si mayit itu bisa disiksa oleh Allah gara-gara ratapan keluarganya. Maksud, niat dan tujuan mau kirim pahala, ternyata kirim dosa gara-gara salah cara. Loh, saya mau sedekah, kan sedekah bagus. Tidak ada yang bilang sedekah nggak bagus, cuma cara ini. Kemudian ingat, kalau mau sedekah sebelum mati, pacuan. Ya, sekarang ini banyak-banyak sedekah para jamaah. Jangan nunggu mati baru apa? Sedekah. Ya, sekarang. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebagaimana dibawakan dalam hadis Abu Hurairah, dan ini pernah saya sampaikan dulu waktu khutbah di sini. Nabi SAW ditanya, ayu sadaqati afdal ya Rasulullah, sedekah mana yang paling afdal ya Rasulullah? Anta sahihun syahih, ketika engkau sedang sehat, ketika engkau sedang rakus cari harta, ta'malul ghina wa takhshal faqr, berharap kaya takut fakir, di sana sedekah yang paling afdal. Sekarang ini sedang sehat-sehat nih para jamaah. Ya, ada kotak infak, isi aja dulu, mumpung masih hidup. Nanti kalau mati kan terpaksa jadinya. Meleng keselamat dengan toatia. Akhirnya apa? Habis-habisan. Kenapa? Tapi sudah mati. Kalau caranya benar bermanfaat. Tapi masalahnya kalau anak-anak ini tidak benar caranya, itu tadi ingin maksud kirim pahala tapi kirim siksa. Ini dia para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia ini, para hadirin, para pemirsa dari Asl TV, MKH TV, Yufid TV dan yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan kita ambil beberapa pertanyaan di kesempatan sore hari ini. Sahihkah hadis mengatakan bahwa makruh berhubungan suami istri tanpa sehelai benang pun? Tidak ada. Ya, karena intinya jangan di tempat terbuka. Kalau terbuka itu hewan. Dalam kamar tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Sol, ada Sol? Baik. Pertama, apa tadi Sol? Pertama tadi? Meninggal, hanya minum narmada katanya supaya awet muda katanya. Kalau itu insya Allah tidak ada masalah. Ya, yang penting jangan kumpul-kumpul, makan-makan, ini tidak boleh. Demikian juga yang dibolehkan para hadirin, misalkan keluarga jauh datang ya, jangan antum siapkan makan, karena dia mati maupun nggak mati kalau datang memang makan. Ya, itu tidak ada masalah kalau itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, tidak ada masalah ya, memang kita berusaha jangan mengikuti acara yang tidak ada dalil. Kalau sekedar datang makan, itu yang disyariatkan, dan kita selesai makan berdoa untuk sahibul bait. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah berkorban untuk meninggal dunia dibolehkan? Tidak ada dalilnya. Sebab sahabat Nabi SAW punya keluarga meninggal dunia, tidak ada mereka yang mengorbankan keluarga mereka, tapi diikut sertakan pahala boleh. Menghususkan ini korbannya si fulan, korbannya si fulan, nggak ada. Udah nggak ada kewajiban. Kurban itu kan berkaitan dengan apa? Kewajiban. Kapan orang wajib? Kalau hidup. Kalau mati udah nggak ada. Kalau memang seperti itu kita sholatin juga dia. Ganti sholat zuhur asarnya tiap hari. Tapi kan tidak ada dalil. Padahal apa? Kalau melihat lebih utama sholat wajib ketimbang kurban itu. Jadi kita ini beramal sesuai dengan dalil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Lutfi. Siapa itu Ad-Dhahhak bin Makhlad rahimahullahu ta'ala? Itu termasuk minat tabaqatis tsaniyah
ya dari kalangan at-tabi'in. Demikian juga Al-Imam Mujahid Ibn Jabr Al-Makki, ini adalah muridnya Ibnu Abbas atau Ad-Dhahhak Ibn Muzahim begitu, Al-Hilali, ya, sahibut tafsir dan yang lainnya. Sebagian mengatakan dia bertemu dengan Ibnu Abbas, sebagian mengatakan tidak pernah ketemu dengan Ibnu Abbas. Adapun Mujahid Ibn Jabr Al-Makki ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Wallahu taala ala wa alam. Tadi yang kedua tadi? Tidak ada masalah. Sunatan hukumnya mubah. Ya, karena kalau dipisahkan dengan akikah. Ya, tapi kalau disatukan dengan akikah, maka itu otomatis itu adalah sunnah. Tapi kalau sekedar khitanan saja, setelah 5 tahun baru dihitan, dibuatkan walimah, ini hukumnya mubah. Sebagaimana dibawakan dalam kitab Tuhfatul Maulud atau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana katanya imamnya meninggalkan masjid, gabung dengan jamaah tabligh katanya. La ilaha illallah, ini berat. Ya, masjid ditinggalkan, pergi bukan mencari ilmu. Maka kita katakan, ya, andai kata dia meninggalkan masjid, dia mencari ilmu, ilmu kitab was sunnah, bagus. Tapi sekarang keliling-keliling, ya, mengikuti kaidah yang sudah disebutkan Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, maka kita katakan, ya, ini adalah jalan yang tidak tepat di dalam beragama. Karena disuruh kita belajar tauhid was sunnah, bukan belajar, ya, fadailul a'mal yang penuh dengan hadis-hadis dhaif, ya, bukan belajar sifatus sittah atau yang semisalnya yang dibawakan dalam jama'atut tabligh. Jadi nasihati dia belajar Al-Quran was sunnah ala fahmis salaf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah bagi waris menurut harga tanah karena didapat lebih mahal, dapat lebih sedikit dan sebagainya? Tidak boleh. Kalau seperti itu jual semuanya, baru dibagi duitnya, baru benar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada hadis orang mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, la ilaha illallah 33 dilanjutkan dengan membaca Al-Ikhlas? Tidak ada la ilaha 33. Maka ya bisa dibaca di dalam buku variasi sunnah, di sana variasi tentang, ya, zikir selepas salat wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menanggapi hadis amalan tergantung niat? Iya, itu untuk di dalam saja. Adapun di luarnya mengikuti hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sebab kalau hadis itu dipakai yang penting niat, maka orang akan semau-maunya. Kenapa engkau merampok? Niat saya mau haji. Diterima? Nah, diterima. Jadi ini timbangan untuk amalan di dalam, bukan untuk menimbang amalan luar. Innamal a'malu bin niat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada salah satu ustaz berkata, kalau bank BUMN tidak termasuk kategori riba karena diawasi oleh OJK, dia buta. Ya, sebelum buta mata buta hati. Ya, lihat praktiknya, bukan siapa pengawasnya. Ya, oh bunga sekian, itu sudah apa lagi? Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi yang bertanya? La ilaha illallah. Jadi mau dikubur enggak dikubur enggak dapat pahala, Haji Mardi. Kenapa? Ini adalah cinta terlarang. Ya. Kenapa? Ini bukan nikah, maka ini adalah disebut oleh Allah Azza wa Jalla wala taqrabuz zina. Ini jangan mendekati zina. Ini sudah mendekati apa? Zina. Ya. Allah Azza wa Jalla sebutkan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Minta sesuatu kepada, ya, istri-istri Nabi itu dan wanita secara umum, maka dari belakang tabir. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Sudah cari uang kemana-mana, ingin tutup lubang tapi meninggal, katanya lunas apa tidak? Ya belum lunas lah. Ya, maka itu pentingnya, ya, pemerintah hendaklah mengadakan atau membuat badan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang meninggal dunia dia punya utang, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ilayya, aku yang bayarin dia, kata Nabi.
ya, tidak punya ahli waris, nggak punya apa, maka bayarannya kepadaku. Maka kalau ada rakyat meninggal dunia, sepantasnya pemerintah dia akan bayarkan rakyatnya hutang. Itu sepantasnya. Ya, jadi nggak selesai, maka siap-siap bayar di akhirat. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana buku zikir pagi petang Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani? Secara umum dia yang paling bagus para jamaah. Meskipun ada beberapa riwayat yang dhaif dan tapi itu tidak banyak. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.